sebagai seorang pembawa ataupun kita adalah selaku yang percaya kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Yosua dan Kaleb ini mengatakan bahwa kita ini tetap disertai oleh Tuhan. Kalau kita masuk ke negeri itu, maka Tuhan akan berkenan memasuki dan memberikan kita negeri itu dengan diisi yang namanya susu, katanya. Di ayat 8 kan dikatakannya. Ya adalah jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, makanya dinasihati oleh Yosua dan Kaleb di ayat 9 ya adalah hanyalah jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara terkasih? Yosua dan Kaleb ini memiliki jiwa yang membara, mengajak supaya bangsa Israel ini tetap kuat, supaya bangsa Israel ini tetap setia kepada Tuhan. Bayangkan kalau kita seperti bangsa Israel, kita bersungut-sungut kepada Tuhan, kita membantah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apakah kita disebut sebagai yang setia? Tentu saja tidak. Kalau kita tetap setia, kita tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, maka Tuhan akan tetap selalu berkenan kepada kita, memberikan kita berkat yang luar biasa daripadanya. Itu perbandingan kalau kita lihat dari apa yang dilakukan, respon oleh dari Musa dan Harun, mereka langsung menyerah. Yang kedua, Yosua dan Kaleb, ketika mereka mengintai, mereka mengajak supaya bangsa Israel tetap tegar berdiri dan sebagai jadikan menjadi yang namanya bangsa yang besar. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara terkasih, apa pesan Tuhan? Apa janji Tuhan kepada bangsa Israel ketika Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel? Yaitu tadi adalah membebaskan bangsa Israel supaya mereka menjadi bangsa yang besar. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa pilihanku sendiri. Apakah kita selaku bangsa-bangsa lain tidak pilihan sendiri, pilihan Tuhan? Ya tentu saja iya. Tetapi dalam konteksnya adalah bangsa Israel ini adalah bangsa yang besar, bangsa pilihan dari Allah sendiri. Bisa kita bayangkan, Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita hanya bersungut-sungut, kalau kita hanya melawan kata Tuhan, hidup kita ini tidak berarti di matanya. Makanya kalau kita lihat di sini dalam latar belakangnya, saya bacakan bahwa dalam Bilangan 14 ayat 5 sampai 10 ini berpusat pada konflik antara iman dan ketakutan. Bayangkan, iman dan ketakutan. Tetapi ketakutannya lebih malah besar